Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. A'adzani wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, para jamaah ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di waktu zuhur ini di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmatnya, Allah berikan kepada kita kebaikannya, dan kita memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amala mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan kami memohon kepadamu amalan yang diterima. Para jamaah ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas kajian tematik, cuman tematik saja. Apa judulnya? Wanita idaman. Jadi idamannya siapa nih? Jadi idaman anak-anak atau jadi idaman suami? Dua-duanya. Kadang-kadang ada istri jadi idaman anak tapi enggak idaman suami. Mungkin enggak, Bu? Mungkin. Ada juga yang jadi idaman suami tapi enggak idaman anak-anak. Ada enggak? Banyak. Banyak katanya. Siapa bilang banyak tadi? Ada yang jadi idaman tetangga tapi enggak idaman suami. Rusak itu namanya, ya. Ini sebenarnya kita ingin membahas. Sebenarnya kalau kita katakan membahas, ya sudah pernah dibahas mungkin juga, tetapi perlu setiap kali diingat, diulang. Karena perempuan itu bengkok, bener gak sih? Hah? Tersinggung gak, Bu, kalau saya bilang bengkok? Apa laki-laki lurus, Ustaz? Ya enggak juga, belum tentu laki-laki lurus. Karena Rasulullah katakan khuliqatul mar'ah min dila'. Kan sering kita dengar nih, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kamu biarin terus gak diajarin, gak diingetin, gak diberikan tadkirah, pelajaran, dia terus bengkok. Tapi kalau kamu keras, kamu kaku, kamu kasar kamu patahin dia. Dalam riwayat dikatakan kamu patahin dia artinya adalah kamu ceraikan dia. Jadi
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi pembahasan kita hari ini adalah memberikan peringatan. Bagaimana sih agar kita menjadi seorang wanita idaman? Walaupun udah lama nikah, kadang-kadang ada perempuan semakin lama nikah semakin gak jadi idaman. Ketika awal nikah luar biasa dia, jadi wanita idaman. Sampai suaminya kalau lagi kerja pengen buru-buru pulang ketemu istrinya. Tapi begitu lama nikah, kebalikan, suami malas pulang. Kalau ketemu pasti ribut. Nah ini, jadi kalau menjadi idaman atau tidak, memang pengalaman itu ada. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan pengalaman. Yang penting itu adalah ilmu agama yang diamalkan. Maka di sini, sebelum kita berbicara bagaimana sih kriteria yang harusnya dimiliki oleh seorang wanita yang menjadi wanita idaman, di sini ada dua hal yang perlu kita pahami dahulu. Ya. Pahami yang pertama, bahwasannya tidak ada yang menjadikan kita baik dan tidak ada yang memperbaiki kita kecuali Allah yang menjadikan kita baik. Kalau kita punya teori 100 teori agar menjadi wanita baik, tapi kalau Allah tidak memperbaiki kita, kita nggak bisa baik. Benar apa benar? Yakin? Maka yang memperbaiki kita siapa? Allah. Ikut kajian ke sana kemari tentang wanita solehah, masuk kanan keluar kiri. Kalau bukan Allah kasih taufik dia. Tapi kalau Allah kasih taufik dia, Allah kasih dia hidayah. Sekali dia dengar, dia pahami, tertancap di hatinya, diamalkan. Maka prinsip pertama, kaidah pertama sebelum kita membahas tentang karakteristik wanita-wanita idaman, yang perlu dipahami bahwasannya tidak ada yang bisa memperbaiki hati kita dan diri kita kecuali Allah. Maka kalau kita memahami ini, tidak ada yang bisa memperbaiki kita kecuali taufik dari Allah. Kalau ini dipahami, maka kembali kepada Allah. Allahumma aslih li sya'ni wa la takilni ila nafsi tarfatal ain. Berarti udah hafal hadisnya. Ya Allah, perbaiki diriku. Wa la takilni, jangan kau sandarkan kepada diriku. Tarfatal ain, walaupun sekejap mata. Artinya apa? Allahumma aslih li, ya Allah perbaiki diriku. Jangan kau sandarkan kepada diriku pribadi agar aku memperbaiki diriku. Walaupun sekejap mata, aku tidak akan bisa memperbaiki diriku kalau bukan engkau yang memperbaiki aku. Ini dipahami, kita semua ini gak bisa jadi baik kalau bukan Allah yang memperbaiki kita. Kita ini gak bisa menjadi orang yang patuh kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita taufik dan hidayah. Jadi ini dipahami bahwasannya kebaikan diri menjadi baik, mendapatkan taufik dan hidayah itu hanya Allah yang memberikan. Bahkan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling lembut perkataannya, orang yang paling, semua adalah pada Nabi Muhammad. Tapi ada orang yang gak bisa berubah di hadapan dia. Siapa contohnya ibu? Pamannya, ya tidak? Pamannya gak ikut Rasulullah SAW. Padahal faktor-faktor untuk Rasulullah memberikan kebaikan kepada dia sudah banyak. Rasulullah itu santun, Rasulullah itu baik, Rasulullah SAW itu punya ilmu, Rasulullah SAW berakhlak. Tapi kalau memang bukan taufik dan hidayah dari Allah, orang gak bakalan bisa ikut. Bahkan ada kisah Rasulullah SAW
menceraikan seorang wanita. Dalam sebuah riwayat kata para ulama bukan 1, 2 wanita pernah diceraikan oleh Rasulullah SAW. Sekarang kalau sampai tercerai seperti ini, faktornya apa? Bukankah Rasulullah orang terbaik, akhlak yang mulia, orang yang paling sabar, orang yang gagah, tenaganya kuat, orang yang paling bertanggung jawab? Kenapa bisa terjadi? Kalau bukan karena taufik dan hidayah dari Allah, maka tidak bisa. Itu jawabannya. Jadi kisah cerainya Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat dikatakan ketika ada istri yang baru dinikahi Rasulullah SAW, dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah belum sempat tidur bersama dia, baru nikah. Tapi ketika itu dia langsung cemburu dengan Rasulullah SAW dan dia mengatakan a'udzubillahi minka. Apa arti a'udzubillahi, Bu? A'udzubillahi, biasanya kita kalau bilang a'udzubillah min apa, Pak, Bu? A'udzubillahi minasy syaiton. Dia bilang a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah dari kamu ya Muhammad. Bahasa yang harusnya digunakan untuk minta perlindungan kepada Allah dari syaitan, dia katakan aku berlindung kepada Allah dari engkau ya Muhammad. Wah, ini bahasanya keras ini. Lalu Rasulullah SAW mengambil keputusan ketika itu, karena engkau telah berlindung kepada sesuatu yang sangat agung, maka engkau terlindungi. Maksudnya apa, Bu? Maka engkau tidak akan pernah diganggu lagi oleh Muhammad. Berarti cerai. Karena dia minta perlindungan kepada Allah agar dia terlindungi dari Nabi Muhammad. Walaupun bahasa ini, kalimat ini enggak benar. Semarah-marahnya dia enggak boleh mengatakan a'udzubillahi minka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di sini yang ingin saya sampaikan bahwasannya terkadang seorang itu menjadi baik bukan karena faktor orang lain, tapi harus ada faktor yang terbesar, taufik dari Allah. Termasuk diri kita, termasuk anak kita, termasuk keluarga kita. Jangan kita pernah bersandar tentang kebaikan ini semua kepada diri kita dan kepada mungkin anak, kepada sekolahan, jangan. Tapi bersandarlah kepada Allah untuk memperbaiki semuanya. Nah, ini penting. Kalau kita sudah merasa diri kita lemah dan kita nggak mampu, kira-kira apa yang kita lakukan? Banyak minta tolong sama Allah. Begitu pula dalam memperbaiki segala keadaan, memperbaiki rumah tangga, memperbaiki anak, memperbaiki diri kita, memperbaiki apa saja agar semua ini menjadi baik. Tidak lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperbaiki. Maka sifat yang paling pertama kali sebelum kita berbicara tentang sifat-sifat kriteria wanita idaman, gantungkan semua harapan kita hanya kepada Allah. Allahumma aslih li sya'ni wa la takilni ila nafsi tarfatal ain. Ya Allah, perbaiki seluruh keadaanku. Wa la takilni, jangan kau sandarkan kepada diriku tarfatal ain, walaupun sekejap mata. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, may yahdillahu fahuwa muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Surat Al-Kahfi ayat 17. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka dia akan berada di atas petunjuk dan hidayah. Barang siapa yang Allah sesatkan, jadi ada nih orang yang Allah sesatkan, Allah biarkan dia dalam kesalahannya, Allah biarkan dia dalam keterlenaannya, Allah biarkan dia dalam maksiatnya. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka dia tidak akan pernah mendapatkan wali-wali, wakil-wakil yang memberikan dia petunjuk. Ini prinsip yang pertama, bahwasannya taufik, bimbingan itu
murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lain kecuali harus banyak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, prinsip yang kedua dipahami agar kita menjadi lebih baik bahwasannya semua usaha manusia untuk mendapatkan kebaikan itu pasti ada sebab. Untuk jadi orang soleh ada sebabnya. Untuk jadi orang pinter ada sebabnya. Untuk jadi orang kaya ada sebabnya. Untuk jadi wanita idaman ada sebabnya. Segala bentuk kebaikan tadi itu pasti ada sebabnya. Maka kita harus menempuh sebab agar bisa menggapai apa yang kita inginkan. Karena tidak akan pernah ada sesuatu itu terjadi kecuali ada sebabnya. Orang sakit biar sembuh, sebabnya dengan apa, Ibu? Berobat. Orang lapar biar kenyang, sebabnya dengan makan. Boleh nggak dia bilang, enggak Ustadz, kalau memang Allah takdirkan saya kenyang, maka kenyang aja, nggak usah pakai makan. Boleh nggak? Siapa yang bikin kita kenyang? Yang bikin kita kenyang siapa, Bu? Allah ya. Tapi boleh nggak orang bilang, ya udah, nggak usah makan, ntar juga Allah kenyangin? Nggak bisa. Semua butuh sebab. Begitu juga kalau kita berbicara tentang wanita idaman, keluarga, anak, semua menjadi baik itu memang takdir Allah. Poin yang pertama, itu memang taufik Allah. Tapi ingat, semua takdir dan taufik Allah itu pasti ada sebabnya. Maka dari itu kita harus menempuh sebab. Adapun hasilnya itu tetap hak Allah yang menentukan hasil. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Kata Rasulullah SAW, semangatlah engkau terhadap apa yang bermanfaat untukmu, wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah, wala ta'jaz, jangan engkau merasa lemah. Perhatikan hadis ini. Hadis ini riwayat Muslim. Dalam hadis ini menggabungkan dua prinsip yang kita sebutkan tadi. Prinsip pertama tadi adalah minta tolong kepada Allah. Prinsip kedua adalah menempuh sebab untuk menggapai kebaikan. Dalam hadis dikatakan ihris, semangatlah terhadap apa yang bermanfaat untukmu. Berarti paragraf pertama ini menunjukkan bahwasannya kita harus menempuh sebab. Kemudian di paragraf keduanya atau kalimat kedua dikatakan wasta'in billah, kemudian minta tolonglah kepada Allah. Ini menunjukkan kita harus bergantung kepada Allah dalam segala bentuk kebaikan. Jadi segala kebaikan yang kita inginkan, maka itu harus kita menempuh sebab. Dan salah satu sebab yang terbaik agar kita bisa mendapatkan kebaikan itu adalah mengenal jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Allah wa sunnati, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu tadi kalau kita menginginkan sesuatu, maka kita harus berusaha agar sesuatu tadi kita dapatkan. Kalau kita mau mendapatkan kebaikan, maka harus berusaha agar kebaikan itu dapat. Kalau kita ingin menjadi wanita idaman, kan kini kita bahas wanita idaman. Kalau kita ingin menjadi wanita idaman, maka kita harus berusaha untuk menjadi wanita idaman. Apa landasannya supaya kita bisa menjadi wanita idaman? Landasannya Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita punya landasan cara berpikir, cara pandang, bagaimana sih wanita yang baik itu? Oh, ternyata cara pandang kita Quran dan hadis, sehingga langkah kita benar untuk menjadi wanita yang baik, wanita idaman. Tapi kalau seorang tadi nggak punya landasan untuk menilai kapan wanita itu menjadi idaman, maka bisa jadi dia salah. Oh, ternyata umpamanya sebagian orang menganggap wanita idaman itu adalah wanita yang berkarir, punya harta yang banyak, lalu bisa bersolek yang hebat. Hanya sampai situ dia memahaminya.
Sehingga dengan ini dia mengatakan, oh itulah wanita idaman. Sampai dia mengusahakan apa yang dia usahakan sesuai dengan apa yang dipikirkan tadi. Padahal cara berpikir dia ini masih salah karena landasannya salah. Kalau kita sekarang ingin berbicara apa sih landasan kita untuk menilai seorang itu menjadi idaman? Landasan kita Quran dan hadis Rasulullah SAW. Apapun yang dikatakan Rasulullah SAW itu sebagai wanita yang baik, maka itu baik walaupun sebagian manusia menganggapnya tidak baik. Apapun yang dikatakan Rasulullah SAW itu tidak baik, maka tidak baik walaupun orang sekarang menganggap itu baik. Betul tidak Ibu? Sepakat dulu enggak nih landasan kita untuk mengatakan wanita idaman? Harus sepakat dulu, karena nanti yang namanya idaman itu orang kan mengatakan, Ustadz yang namanya idaman itu relatif Ustadz. Iya relatif ketika cara pandangnya berbeda. Tapi kalau cara pandangnya sama, landasannya sama, Al-Quran dan hadis, maka cara pandang tentang idaman tadi, wanita baik tadi akan menjadi sama karena tolak ukurnya sama. Paham? Benar enggak Bu? Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, kutinggalkan kalian dua perkara yang dengan dua perkara ini kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati. Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi landasan untuk dasar untuk mengatakan baik dan tidak baik itu jelas. Kalau dasar mengatakan baik dan tidak baik, atau dasar untuk mengatakan cantik dan tidak cantik, atau mengatakan dasar dari ideal dan tidak ideal itu tidak jelas, maka akan terjadi ketidakjelasan kapan orang itu menjadi baik. Ada orang yang mengatakan, oh wanita ideal itu adalah wanita yang paling terkenal. Ini landasannya benar apa salah Ibu? Salah. Kalau dia sudah memiliki salah dalam cara berpikir, oh yang terbaik itu, yang terideal itu, yang terkenal, maka dia akan salah dalam bersikap. Dia akan berusaha untuk menjadi yang terkenal karena dia anggap yang paling ideal itu terkenal. Jadi sebelum kita berbicara tentang sifat-sifat bagaimana wanita itu menjadi wanita ideal, karakteristik wanita ideal, pahami dulu. Timbangan kita, landasan kita, wanita muslimah harus cara berfikirnya di atas Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sampai cara berpakaian pun begitu. Sama, cara berpakaian kan sesuatu yang relatif. Bagi dia cantik, bagi yang lain tidak cantik. Itu sesuatu yang relatif. Idealisme berpakaian pun sama. Ada orang bilang bagus, ada orang yang bilang gak bagus. Kalau gak punya batasan yang benar, maka akan terjadi kebimbangan, kebingungan. Mana yang baik, mana yang bagus. Bingung. Tapi kalau orang muslimah tadi udah punya sandaran, yang kata Allah itu baik, yang kata Rasul itu baik, maka cara berpakaian seperti itu adalah baik walaupun orang lain mengatakan tidak baik. Benar tidak? Ini harus jadi prinsip. Karena kalau kita nggak punya prinsip, Ibu bingung dalam kehidupan ini. Bahkan sampai cara berpakaian juga kalau kita nggak punya prinsip, cara berpakaian aja bingung. Takut dikomentarin orang. Karena apa? Karena nggak punya konsep pakaian. Kalau saya sudah berkonsep pakaian saya sesuai syar'i, maka tidak akan pernah lagi mendengar orang lain. Tapi kalau hanya mendengar orang lain, dia nggak bakalan pernah punya pendirian yang benar. Baru keluar rumah dengan pakaiannya, baru sampai luar gerbang ketemu temannya, kok kamu nggak pantas sih pakai ini? Udah masuk ke dalam lagi. Ganti lagi. Begitu ganti lagi ketemu orang lain, yang orang lain tadi punya cara pandang beda. Koreksi dia lagi. Oh kamu juga nggak bagus pakai. Bingung, ganti lagi. Kenapa? Kenapa dia dalam kebingungan dan kebimbangannya? Karena dia nggak punya pijakan yang benar. Tapi kalau dia punya pijakan yang benar, pijakan saya Quran, pijakan saya hadis, Rasulullah SAW orang yang saya cintai, jika dia menasihati saya, maka nasihatnya yang saya kedepankan. Hidupnya jelas. Prinsipnya
jelas. Jadi untuk menjadi idaman harus punya prinsip yang jelas. Untuk jadi wanita idaman prinsipnya harus jelas. Prinsipnya di atas kebenaran yang pasti. Bukan prinsipnya di atas kata orang. Apa itu kebenaran yang pasti? Kebenaran yang pasti prinsip kita adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, ya, bahwasannya seorang muslim dan muslimah itu harus mereka menjadikan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW sebagai prinsip-prinsip kebaikan. Harus menjadikan Quran dan hadis sebagai cara mereka menilai dan menimbang sebuah yang indah dan tidak. Kalau mereka tidak menjadikan Quran dan hadis sebagai landasan mereka dalam kehidupan, maka hidupnya akan menjadi di dalam kebimbangan, kebingungan, kegelisahan dan kegalauan. Karena enggak punya prinsip yang benar. Kalau begitu, kita akan membahas yang pertama dulu. Apa sih kriteria Quran tentang wanita idaman? Disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 34. Kriteria pertama disebutkan di Quran ayat 34. Ayat 34 surat An-Nisa. Apa arti An-Nisa, Ibu? Perempuan. Jadi surat ini memang banyak berbicara tentang perempuan, hak-hak perempuan, kewajiban perempuan dalam surat An-Nisa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 34. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Fasalihat, wanita-wanita yang saleh itu. Saleh itu secara bahasa artinya baik. Ya kalau kita artikan secara bebas ya menjadi wanita idaman, wanita salehat. Ini kriteria Allah nih. Allah sebutkan nih siapa sih wanita salehat? Ada yang buka terjemahannya, Ibu? Sudah dapat An-Nisa ayat 34? Apa itu ayatnya terpotong ya. Ayat awalnya panjang tapi sampai kepada fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang soleha itu adalah kata Allah qanitatun. Yang pertama qanitat. Apa itu qanitat? Nanti kita bahas. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala hafizat, hafiz. Wah, hafid Quran Ustaz. Kalau enggak hafid Quran berarti enggak salehah Ustaz. Bukan, hafizat di sini artinya menjaga. Hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Ketika gaib dia menjaga dirinya terhadap apa yang Allah jaga untuknya. Kriterianya pendek, Bu. Di dalam Quran di surat An-Nisa ayat 34 disebutkan tentang kriteria wanita solehat itu cuman pendek. Qanitat dan hafizat, dua kriterianya. Banyak gak kriteria wanita idaman di Quran? Cuman berapa? Gampang apa susah? Dua. Banyak apa sedikit? Sedikit. Berarti gampang cuman dua. Benar gak? Yang pertama kata Allah qanitat. Ada yang buat terjemahannya, Bu? Apa yang diartikan qanitat di Quran di situ? Apa? Taat. Qanitat itu tunduk dan taat. Tetapi enggak disebutin objeknya. Tunduk dan taat ke siapa? Hah? Ada, Bu. Tunduk taat sama Allah tapi sama suami suka ngebangkang. Ada enggak? Ada, jangan bilang enggak ada.
Hah? Kalau dibilang jangan, dia jawab, siapa suruh selaki-lakinya begitu Ustadz? Jawabannya nih biasanya, udah hafal saya jawabannya. Yang disalahin kembali ke laki-lakinya. Bahkan suatu hari, ini tapi jarang ya, jarang. Ada suatu hari anak muda datang ke saya sambil berkaca-kaca, mengatakan, Ustadz, istri saya mau saya cerai. Kenapa kamu cerai? Itu istri kamu hafidz Quran 30 juz dari kecil di pondok. Kenapa kamu mau cerai? Dia sebutin semua tentang istrinya, ya subhanallah, ya subhanallah. Ternyata ada orang yang terkadang taat kepada Allah, tapi dia kurang taat kepada suami. Bukan karena Allahnya, tapi mungkin dia tidak bisa menerapkan ilmu yang dia pahami. Ilmu itu kan teori ya Bu, ya enggak? Ilmu teori atau bukan? Wawasan itu ilmu ya. Mempraktekkan ilmunya itu yang sulit. Ini yang kita kembali kepada poin yang pertama tadi, taufik dari Allah. Ya, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama Allah sebutkan qonitat. Walaupun hukum asalnya qonitat ini tunduk, artinya tunduk kepada Allah dan Rasul. Ini hukum asal. Jadi karakteristik wanita idaman itu dia punya karakteristik tunduk hatinya. Terutama dia tunduk kepada Allah dan Rasul. Kepada kebenaran dia tunduk. Kepada kebaikan dia patuh. Kepada hidayah dia nurut. Nah ini dia nih. Tapi kalau dia kepada kebaikan gak nurut, gak patuh, gak taat, itu ciri bukan wanita solehah. Ada perempuan yang kadang diajak kebaikan malah ngeyel, ada perempuan yang diajarin sama suaminya baik malah dia nggak mau ikut, ada. Maka dikatakan di sini al-qunut, apa itu qunut? Qonita itu asal kalimatnya dari kunut. Kunut itu adalah mudawamatu ala taatillah, terus dia di atas ketaatan kepada Allah. Muhafadzatu ala ibadatillah, dia terus menjaga ibadah kepada Allah. Wa iltizamu bi taatillah, dan dia terus berpegang teguh untuk taat kepada Allah. Dia memperhatikan salat 5 waktunya yang wajib dan tidak menelantarkan, menyia-nyiakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan wanita yang qanitat. Wanita yang qanitat berarti wanita yang taat kepada Allah dan Rasul. Kriteria ini as-salihat, wanita yang soleh itu, wanita yang baik itu, kata Allah adalah qanitat, yang tunduk, yang patuh kepada Allah. Dari mana bentuk patuhnya? Yang paling pertama kali kepatuhan wanita itu bisa dilihat ketika dia menjaga sholatnya. Ini perhatikan nih perempuan ya. Kadang-kadang ada sebagian perempuan yang suka sholatnya itu ditunda. Gak boleh menunda-nunda sholat. Ya kan gak wajib ke masjid Ustaz. Bener, perempuan gak wajib ke masjid, tapi tetap sholat tepat waktu. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ay amalin yudkhilunil jannah, atau ayu amalin ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan as-salatu ala waktiha. Rasulullah mengatakan salah satunya adalah sholat tepat waktu. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, ayyimra'atin, perempuan mana saja, perempuan siapa saja, shalla khamsaha, dia sholat 5 waktu, wa shaumu syahraha, dia puasa bulan Ramadan, wa ata'a ba'laha, dan dia taat kepada suaminya, dakhalat jannah min ayyi babi sya'at, dia boleh masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. 3 nih Bu. Perempuan mana saja yang jaga sholat 5 waktu. Susah-susah enggak jaga sholat 5 waktu? Gampang apa susah? Yang kedua, perempuan mana saja yang puasa Ramadan.
Puasa Ramadan gampang apa susah? Dari kecil Ustaz, saya SD kelas 6 udah puasa Ramadan gak bolong. Masya Allah. Kelas 4 ya, berarti gampang kan? Tambah satu lagi. Dan dia taat kepada suaminya. Gampang apa susah? Satu lagi aja Bu nih. Sholat tadi gampang apa susah? Puasa gampang apa susah? Taat sama suami, tinggal tambah satu lagi. Kalau 3 ini bisa, kata Rasulullah SAW, masuk surga dari pintu yang mana mau dipilih? Lebih dari VIP. Mau masuk dari mana aja boleh. Mau masuk dari pintu orang puasa boleh. Mau masuk pintu dari orang sedekah boleh. Mau masuk pintu dari orang soleh yang banyak sholat boleh. Amalan cuma 3. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan taat kepada suami. Masya Allah. Saya kalau baca hadis ini kadang-kadang iri jadi wanita. 3 perkara Rasulullah SAW. Kalau 3 ini dia jaga, dia masuk kriteria yang tadi. Di surat An-Nisa ayat berapa tadi An-Nisanya? Ayat 3, 4. Qanitat. Dia termasuk wanita yang qanitat. Jaga sholat. Jangan sholatnya entar dulu. Nanggung. Tunggu iklan. Sholatnya tunggu iklan. Apa hubungannya sholat sama iklan ya? Subhanallah. Ya. Kalau entar dulu nanggung lagi goreng mungkin karena takut gosong. Tapi kalau entar dulu gara-gara lagi seru. Apanya lagi seru? Drakor. Subhanallah. Masa sih gara-gara drakor sholat kita terbengkalai? Enggak Ustaz, serius, ini bagus banget filmnya. Sampai berkaca-kaca nonton filmnya Bu. Padahal dia tahu dia sedang dibohongin, tapi tetap aja berkaca-kaca. Yang lagi rame sekarang apa nih selain drakor nih? Hah? Apa ya? Intinya jangan tinggalin sholat apalagi dengan sesuatu yang gak penting. Nah, kalau ngurus anak gimana Ustaz? Ini kadang ada bayi ya. Ini kadang ibu-ibu yang ada bayi. Memang betul-betul repot kalau ada bayi, susah. Mau ditinggal dia nangis, gak ditinggal dipegangin terus terbengkalai. Sholat susah, ngambil wudhu susah, ke kamar mandi susah Ustaz. Maka kalau kayak begini keadaannya, boleh bagi dia menenangkan bayinya dulu. Menenangkan bayinya bagaimana? Ya ibu pasti lebih tahu. Mungkin menyiapkan susunya, menidurkan dulu, atau memberikan dia mainan, membuat dia lalai. Begitu dia sudah nyaman dengan keadaannya, ibu langsung sholat. Boleh. Ya, ini qanitat. Wanita yang qanitat itu adalah wanita yang taat. Taat kepada Allah. Itu dari antaranya adalah menjaga kewajiban-kewajiban sholat. Tadi yang hadis tadi yang saya baca, jika perempuan sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan, wa hasanat farjaha, wa ata'at balaha, dan dia menjaga kemaluannya, dan dia mentaati suaminya, dia akan masuk surga dari pintu mana yang dia inginkan. Itu hadisnya, hadis diriwayatkan Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah dan disahihkan para ulama. Jika perempuan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, dia mentaati suaminya, maka dia masuk pintu surga dari pintu mana yang dia suka. Dalam riwayat yang lain dikatakan, jika perempuan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, dia mentaati suaminya, maka dikatakan kepada wanita seperti ini, wahai wanita, masuklah engkau surga dari pintu mana yang kamu suka. Udkhulil jannah min ayyi babiha syi'ti. Masuklah surga dari pintu mana yang kamu suka. Ini asas yang pertama. Perempuan soleha itu adalah perempuan yang menjaga ibadahnya. Menjaga ibadahnya, menjaga kewajibannya. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Hafizat. Dia menjaga lil ghaib. Dia menjaga bil ghaib di surat An-Nisa tadi.
wassalihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, kriteria Allah yang kedua, orang perempuan yang soleh itu hafizatu lil ghaib, ketika gaib dia jaga. Apanya dia jaga? Dia jaga dirinya ketika gaib. Apa sih maksudnya jaga diri ketika gaib? Jaga diri ketika enggak ada siapa-siapa. Kalau wanita bisa menjaga dirinya ketika tidak ada orang lain dan tidak ada siapa-siapa, dia tetap istiqomah di atas agama dan kebaikannya, maka wanita seperti ini wanita yang jujur dan wanita yang baik. Jangan wanita hafidhatul lil ghaib, dia menjaga dirinya ketika gaib, itu maksudnya menjaga diri dan kehormatannya. Dia menjaga anak-anaknya, dia menjaga keluarganya, dia menjaga kehormatan suaminya. Itu namanya hafidhatul lil ghaib. Dia menjaga ketika gaib. Dikatakan oleh Syekh di sini, bagi seorang wanita harusnya dia menjaga kemaluannya, dia menjaga kehormatan dirinya, dia menjaga pergaulannya. Nah, ini juga perhatikan. Termasuk tadi kan di surat apa? An-Nisa dikatakan kriteria pertama apa? Qanitat, yang kedua apa? Hafidhatul lil ghaib. Qanitat artinya tunduk dan patuh. Di antara tunduk dan patuh cirinya adalah mengerjakan sholat 5 waktu, mengerjakan puasa dan taat kepada suami. Hafidhatul lil ghaib, menjaga ketika gaib. Apa yang harus dia jaga? Yang dia jaga kehormatannya. Termasuk yang dia jaga adalah pergaulannya. Harus wanita jaga bergaul, apalagi wanita yang sudah bersuami, jaga cara bergaulnya. Jaga dirinya, jaga tata cara berbicara dengan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Jaga, itu termasuk mengaplikasikan firman Allah ini, hafidhatul lil ghaib. Ya, jangan wanita yang sudah menikah, sudah punya suami, bergampang-gampangan ketawa cekakak-cekikik sama laki-laki yang bukan mahram, ngobrol ngalor ngidul, enggak ada titik, enggak ada koma, enggak ada ujungnya. Ini nggak boleh. Baik itu berbicara secara langsung atau berbicara secara online. Jaga nih kehormatan, termasuk menjaga kehormatan, menghormatan diri, kehormatan keluarga. Jangan sampai seorang wanita bermudah-mudahan dalam bergaul sehingga merusak rumah tangganya. Ya nggak perlulah. Orang yang sudah berkeluarga, ya, dia kumpul-kumpul dengan laki-laki yang bukan mahram yang menyebabkan suaminya cemburu, nggak perlu. Ini biasanya apa nih? Biasanya alasannya teman sekolah dulu, reuni. Nah, biasanya kan begitu. Padahal berapa banyak orang kumpul karena teman reuni jadi rusak. Jadi rusak rumah tangga. Ya subhanallah. Ya. Ada sebuah kisah, Ibu. Kisah seorang wanita hancur rumah tangganya gara-gara reunian SMP. Padahal ini wanita kalau kita lihat Masya Allah, jaga hijabnya bagus, anak-anaknya juga sekolah di pondok pesantren bagus, dia juga ikut kajian bagus, ya subhanallah. Tapi tergoda, tergelincir gara-gara gak menjaga dirinya ketika sedang gaib, sedang sendiri. Bergaulnya tidak menjaga dirinya. Bukan anak kecil aja yang harus menjaga diri ketika bergaul. Orang tua, wanita yang berumah tangga, punya suami, jaga diri dalam bergaul. Jangan bergampang-gampangan. Enggak Ustaz, saya mah insya Allah gak terjatuh. Kita boleh percaya diri kita, tapi kita enggak boleh percaya sama syaitan. Loh, maksudnya bagaimana Ustaz? Karena Rasulullah sudah mengatakan, jika seorang wanita berbicara atau berkhalawat dengan laki-laki, la takhulanna ar-rajulu bimra'atin illa thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang wanita dia duduk bersama laki-laki kecuali ketiganya syaitan. Mungkin kita bisa merasa aman, tapi syaitan jangan pernah merasa aman dari syaitan. Maka dikatakan oleh para ulama,
ketika menjelaskan surat An-Nisa ayat 40 atau 34 tadi, hafidhatul lil ghaib adalah perempuan yang menjaga dirinya ketika ghaib, menjaga pergaulannya, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, menjaga izzah, menjaga kehormatan keluarga. Ini semua termasuk hafidhatul lil ghaib. Ya. Ini disebutkan oleh para ulama. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, atau sebelumnya juga, di antara sifat-sifat wanita idaman berikutnya adalah hati-hati daripada tipu daya syaitan. Karena syaitan itu dia selalu membuat tipu daya dalam rumah tangga, dalam keluarga. Kadang-kadang masalah kecil dalam rumah tangga jadi besar. Kadang-kadang masalah enggak penting tapi jadi ribut. Hati-hati dalam rumah tangga itu syaitan. Di dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Inna iblis yadau arshuhu 'alal ma'." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya iblis meletakkan singgahsananya di atas air. Thumma yab'atsu sarayah. Kemudian iblis mengutus pasukan-pasukannya untuk menggoda manusia. Ayyursil junud wal bu'utsu lil ifsad. Dia utus nih dari singgasananya di atas air untuk merusak manusia dan menggoda manusia. Fa adnahum minhum manzilun a'dhamuhum fitnah. Orang yang paling rendah jabatannya atau pasukan iblis yang paling rendah jabatannya adalah pasukan iblis yang paling dahsyat godaannya kepada manusia. Dalam sebuah riwayat dikatakan aqrabum ilaihi a'dhamuhum fitnah. Pasukan yang paling dekat dengan setan, yaitu pasukan yang paling dekat, setan iblis itu kan ketuanya. Ya, pasukan yang paling dekat dengan iblis itu adalah pasukan yang paling dahsyat fitnahnya kepada manusia. Sampai salah satu dari pasukannya tadi berdatang dan mengatakan, datang nih pasukan iblis ngelapor nih kepada iblis. Kata iblis kepada pasukan, apa yang kau lakukan? Maka iblis ini mengatakan, aku lakukan A, B, C, D. Dia bilang, kamu belum buat apa-apa. Sampai datang pasukan yang lain. Kata iblis kepada pasukan yang kedua ini, apa yang kau lakukan dan apa yang kau usahakan menggoda manusia? Maka iblis mengatakan, aku telah berbuat, tidak kutinggalkan seorang istri dan suami yang berumah tangga sampai kuusahakan agar mereka bercerai dan berpisah. Ternyata ini gangguan iblisnya nih. Ini tipu daya iblis. Maka setan yang disinggasanah tadi turun menghadap kepada pasukannya, lalu dia peluk pasukannya ini, dia bilang, kamu pasukan yang terhebat. Dipuji sama iblis kalau bisa ngancurin rumah tangga. Maka dari itu hati-hati wanita solehat, hati-hati rumah tangganya dimasukkan dengan iblis sehingga menjadi rumah tangga yang tergoda dengan syaitan. Karena tujuan syaitan salah satunya adalah menghancurkan rumah tangga. Kalau rumah tangga hancur, anak udah gak ada yang ngurus. Pengurusan anak juga kurang sempurna. Bahkan kalau sudah berpisah antara laki-laki dan perempuan, si perempuan gak punya pasangan, si laki-laki gak punya pasangan, ini pun sebab kerusakan. Akan mencari pasangan yang mungkin tidak halal. Maka dari itu salah satu cara iblis adalah menghancurkan rumah tangga. Maka di sini agar perempuan tadi tidak terjatuh pada jerat-jerat iblis dalam rumah tangganya, salah satu ciri wanita solehat adalah belajar ilmu agama. Kenapa kita belajar? Karena ada musuh kita yang selalu mengintai supaya kita terjerat dalam jerat-jeratnya. Siapa itu musuh kita yang mengintai? Iblis. Bagaimana supaya kita enggak jatuh dalam jeratan-jeratan iblis dan ranjau-ranjau iblis? Belajar ilmu agama. Karena dengan ilmu agama kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang jelek, mana yang batil, mana yang hak. Belajar ilmu agama tempatnya.
Dari inilah Rasulullah SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan bagi dia kebaikan, Allah Subhanahu wa taala ajarkan dia perkara agama, karena dengan perkara agama orang akan terbimbing, tahu arahan, tahu bagaimana bersikap, tahu bagaimana bertindak tanduk, tahu bagaimana berakhlak, dan tahu bagaimana seharusnya dia berhubungan dengan Allah dan dengan keluarga dan suaminya. Jadi ini yang berikutnya. Wanita solehat, wanita idaman adalah wanita yang dapat terhindar dari jerat-jerat syaitan. Dan salah satu cara agar mereka bisa terhindar dari jerat-jerat syaitan, belajar ilmu agama. Para sahabat dulu belajar ilmu agama ke Rasulullah SAW. Sampai sebagian para sahabiat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kami minta waktu agar kami diajari ilmu agama. Sehingga Rasulullah SAW memberikan mereka waktu-waktu khusus untuk belajar ilmu agama. Ilmu agama itu kita butuhkan karena kita butuh bimbingan. Ilmu agama itu kita butuhkan karena kita bagaikan orang yang berjalan di tengah gelapnya malam tanpa ada penerang, akan terjatuh dan akan tersungkur. Tapi ilmu agama itu adalah lenteranya. Ilmu agama itu penerangnya, sehingga ketika kita berjalan di atas kebenaran. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Kata Rasulullah SAW, belajar ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Di antara sifat wanita soleha berikutnya yang kita ambil dari hadis Rasulullah SAW, sifat wanita idaman berikutnya. Berarti udah berapa kita ambil nih, Bu? Saya pengen dengar dulu nih. Satu yang kita ambil dari surat An-Nisa ayat 34, dua karakteristik di situ. Yang pertama qanitat, yang kedua hafidhatul lil ghaib. Yang berikutnya kita ambil apa? Dia belajar ilmu agama supaya dia terhindar dari jerat-jerat syaitan. Yang berikutnya disebutkan dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah SAW ditanya dalam riwayat Nasa'i, hadis riwayat Imam Nasa'i. Jadi kriteria ini diambil dari Quran dan hadis, sebagaimana kita buka tadi, bahwasannya suatu kriteria itu harus jelas. Dalam riwayat Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan ke Rasulullah, ya Rasulullah, ainisai khair. Ya Rasulullah, perempuan bagaimana yang paling baik? Khair. Ainisa, ini bahasa kita semua nih. Nisa kita tahu, khair kita tahu. Ya Rasulullah, ainisai khair. Ya Rasulullah, perempuan bagaimana yang terbaik? Ini kriteria Rasulullah ini. Allati tasurruhu idza nadar, tuti'uhu idza amar, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan perempuan yang terbaik adalah satu, tasurruhu idza nadar, menyenangkan kalau dilihat. Ini satu nih karakteristiknya, menyenangkan kalau dilihat. Menyenangkan kalau dilihat berarti harus cantik, Ustadz? Belum tentu. Kalau cantik tapi gampang cemberut, gampang marah, gampang ngomel. Kalau cantik tapi terkadang bahasanya keras dan kasar, enak gak, Bu? Gak enak. Karena
Rasulullah nggak mengatakan cantik, tapi Rasulullah mengatakan yang membahagiakanmu kalau engkau melihat dia. Ya walaupun salah satu faktornya adalah tentu menjaga penampilan, benar. Tapi itu bukan satu-satunya faktor. Tasurruhu idza nazar. Dia itu kalau dipandang itu menyenangkan. Bagaimana sih kira-kira orang kalau dipandang menyenangkan? Yang paling pertama kali orang itu kalau dipandang menyenangkan adalah orang yang senyum. Maka termasuk yang diinginkan Rasulullah SAW adalah perempuan yang baik itulah perempuan yang wajahnya itu berseri, nggak gampang cemberut depan suaminya. Ini kadang-kadang nih istri gampang cemberut, Bu. Nggak tahu nih suami, kenapa sih cemberut? Enggak, pokoknya aku cemberut. Kenapa? Nggak ngasih tahu dia. Ditanya lagi kenapa? Ah, salah kamu, kenapa nggak sensitif? Padahal dia nggak ngasih tahu, dia nyalahin orang lagi. Kenapa kamu nggak sensitif? Katanya. Lalu kalau nggak ditanya, nggak diperhatikan, dibilang kenapa sih kok kamu cuek sama saya? Padahal dia nggak mengabarkan apa yang ada pada dirinya. Bagaimana orang tahu apakah suaminya tahu gaib sehingga suaminya tahu apa yang ada di hati dia? Suami pulang kerja, hujan-hujanan, capek, malam letih. Begitu buka pintu rumah, si istri cemberut. Bingung suami, udah capek, pulang kerja, hujan-hujanan, baju basah, sampai rumah dicemberutin. Ditanya sama suami, kenapa? Enggak. Kenapa? Enggak. Akhirnya terjadilah apa? Ketidaknyamanan. Padahal kalau ditanya, kenapa kamu cemberut? Jawabannya satu, kok kamu pulangnya telat sih? Ya Allah, tinggal ngomong kenapa pulang telat, ngapain pakai cemberut? Ya, ini kan banyak terjadi nih. Saya kalau dengar apa, kadang-kadang suka baca soal, ujung-ujungnya kurang komunikasi. Itu aja masalahnya. Coba kalau ketemu wajah berseri. Ada masalah? Ada. Yang penting wajah berseri dulu. Kalau orang sudah menangkap dengan wajah berseri, hati tenang, pikiran tenang, masalah akan dihadapi dengan tenang. Tapi kalau udah bertemu wajahnya udah ngambek, marah, cemberut, mau ngomong juga udah salah. Akhirnya pikiran panas, hati panas, ketemu masalah yang dibicarakan bukan dapat solusi, malah dapat tambah panas. Karena pembukaannya nggak baik. Jadi kalau kata Rasulullah SAW di sini tasurru idza nazar, perempuan itu menyenangkan jika engkau lihat, bukan serta-merta berarti pasti cantik saja, bukan, tapi dia menyenangkan dalam wajahnya, dalam berbicaranya, dalam etikanya, dalam kesantunannya, dalam pakaiannya, dalam kebersihannya. Tasurruhu idza nazar. Kata Rasulullah SAW, perempuan yang terbaik itu adalah perempuan yang kalau engkau melihatnya engkau menyenangi. Kedua, tuti'uhu idza amar. Ciri perempuan solehat yang itu yang terbaik adalah taat kalau diperintah. Jangan kalau diperintah suami bilang, padahal perintah-perintah ringan. Bu, bikinin kopi dong. Itu kan ada, kan begitu. Itu kan di situ udah ada kopinya, gulanya, air panasnya, tinggal seduh sendiri, apa susahnya sih? Ya subhanallah, suami tahu. Suami tahu kopi udah ada, suami tahu air panas udah ada, tapi pengen dibuatin. Jawab lagi dia, manja amat sih tinggal buat sendiri. Ya subhanallah, ya Rabb. Kalau kayak begini keadaannya, mendingan suami pulang kerja nggak usah ngopi di rumah, mampir di tempat kopi, tinggal dia bayar. Mendingan mana? Suami pulang ke rumah ngopi atau ngopi di tempat kopi? Pulang ke rumah ngopi, maka bikin, ini masalah kecil. Tuti idza amar. Perempuan yang menyenangkan hati itu, perempuan yang soleha itu, perempuan yang idaman itu adalah perempuan yang kalau diperintahkan dia taat. Walaupun perkara kecil. Jadi orang tua kita dulu, kelanggengan orang-orang tua kita dulu, kalau kita lihat, kenapa sih rumah tangga orang tua kita dulu, padahal orang-orang tua kita, jad-jad kita, nenek-nenek kita dulu bukan orang-orang yang tinggi sekolahnya.
Gak pernah ngambil kuliah SKS bagaimana rumah tangga, gak pernah. Tapi kenapa mereka menjadi orang-orang yang hebat dalam menservis suami mereka? Karena mereka tahu prinsip-prinsip ini. Perempuan itu prinsip mengambil hati laki-laki adalah kalau enak dipandang, enak bahasanya, taat diperintahkan, suami pasti akan patuh sama dia. Tapi kalau perempuan tadi memang mungkin cantik, tapi bahasanya nggak enak, diperintah nggak enak, kalau ngomong selalu ujung-ujungnya debat. Secantik apapun dia, ada waktunya akan mungkin dipisah oleh suaminya. Rasulullah menggambarkan ini, tuti'u idza amar. Perempuan yang baik itu adalah perempuan yang patuh kalau diperintahkan. Jadi semua perintah selagi kita mampu kerjakan. Kerjakan apa yang kita mampu. Terkadang ketika kita menolak, si suami tetap mau kerjakan itu. Yang dia ingat, yang dia inginkan, contoh ya, saya contohkan lain. Tadi contohnya bikin kopi. Masalah yang paling ringan, si suami bilang aku mau kopi. Lalu si istri bilang langsung ke dapur, Mbak tolong bikinin kopi buat si bapak. Yang bikin siapa? Si Mbak. Padahal si suami pengen buatan si istri. Lah sama aja kan Ustaz, buatan sama istri sama si Mbak kan sama kopinya. Ada nilai beda. Ketika istri yang buat, dia yang memberikan, terkadang di situ ada nilai ketaatan, kepatuhan. Nilai ketaatan dan kepatuhan plus pelayanan ini jangan mau diganti sama orang lain. Mau nggak suami kita dilayanin sama orang lain? Tidak. Lah, dan ini memang tugasnya apa? Tugas wanita. Ini. Lalu yang ketiga kata Rasulullah SAW, wala tukhalifuhu fi nafsiha. Jangan dia banyak menyelisihi suaminya. Kecuali perkara-perkara agama, perkara-perkara maksiat. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah. Kalau perintahnya maksiat, kita boleh enggak taat. Tapi kalau perintahnya enggak maksiat, tapi berselisih dengan keinginan kita, mana yang dikedepankan, Bu? Keinginan kita atau tetap perintah suami? Tapi enggak maksiat ini. Hah? Masya Allah, dapat teorinya 10. Suami dulu kan? Iya enggak? Walaupun hati kita enggak mau, benar tidak? Selama tidak inilah yang Rasulullah katakan, la tukhalifuha, jangan wahai wanita, jangan kau banyak berselisih sama suamimu. Jangan banyak selisih. Karena perselisihan itu dapat berbekas di hati. Masalah kecil aja. Masalah suami mau beli sendal, gara-gara mau beli sendal akhirnya berantem sampai mobil. Subhanallah, jangan, masalah kecil kayak begini. Kenapa? Kan masalah kecil Ustaz. Iya, tapi masalah kecil kalau banyak berselisih akan yata'athar, berbekas dalam hati. Maka sebisa mungkin segala bentuk yang berselisih hilangkan. Apalagi perkara-perkara dunia, bukan perkara-perkara agama. Perkara-perkara yang mudah, perkara-perkara yang gampang. Yang seandainya kita mengalah juga agama kita enggak rusak, dunia kita enggak rusak. Maka yang seperti ini, la tukhalifuhu fi nafsiha, kata Rasulullah SAW, jangan seorang wanita itu banyak menyelisih suaminya. Wa maliha bima yakrah, dan jangan dia banyak menyelisih suaminya dengan hartanya, padahal si suaminya enggak suka. Jangan bilang ini kan punya saya, ini kan saya beli sendiri, ini kan dari usaha saya, terserah saya dong, kamu jangan ikutan. Jangan. Rasulullah mengatakan di sini, la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha. Jangan seorang istri itu menyelisih suami dengan hartanya, dengan harta istri, dengan jiwa istri, bima yakrah, terhadap apa-apa yang dibenci oleh si suami tadi. Ini yang berikutnya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis ya. Kata Rasulullah SAW, selain itu Rasulullah SAW mengabarkan dalam sebuah hadis bahwasannya, kata Rasulullah SAW, lau amuru ahadan li amuru li ahadin li an yasjuda li ahadin la amartul mar'ah
an tasjuda li zawjiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang itu sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan wanita itu sujud kepada suaminya. Kalau seandainya boleh, tapi enggak boleh. Satu lagi, disebutkan dalam sebuah hadis bagaimana kriteria wanita idaman yang solehah. Diriwayatkan dalam Imam Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, khairun nisaikum, kata Rasulullah SAW, perempuan yang terbaik di antara kalian, al-wadud, al-walud, muatiyah, muasiyah, idza taqayyana Allah, wa syarru nisaukum al-mutabarrijat, mutakhayyilat, wa hunna munafiqat, la yadkhulu janna minhunna illa mithlu ghurabil asam. Ya Rabb. Dalam hadis, satu hadis kita baca lagi, dari hadis dari riwayatkan Imam Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya wanita kalian adalah al-wadud. Al-walud, wadud itu artinya wanita yang penyayang. Al-walud itu artinya wanita yang banyak anak. Jadi kalau wanita punya sifat penyayang dan banyak anak, Rasulullah mengatakan itu wanita baik. Muatiyah wal muwasiyah. Apa itu muatiyah? Disebutkan di sini muatiyah itu artinya adalah yang laisat fadhanah wala ghalidah, bal hiya muatiyah tasma' wa tuti' wa tastajibu wa la tankasifu wa la tastakbir. Rasulullah mengatakan wanita yang terbaik di antara kalian adalah wanita yang banyak anak dan wanita yang penyayang dan wanita yang mutawaliyah. Atau wanita yang mutawaliyah disebutkan oleh para ulama di sini maksudnya adalah wanita yang patuh, taat dan tidak banyak menyelisih suaminya. Muatiyah. Muasiyah, yang berikutnya sifatnya muasiyah. Apa itu muasiyah? Dia wanita yang disebutkan oleh Syekh di sini, wanita yang dia muasiyah artinya la tuwasi zaujiha wa taqifu ila janbihi wa takunu aunan lahu, yaitu wanita yang suka bantu suami dalam kebaikan. Lalu ditanya, Rasulullah mengatakan wanita yang terjelek adalah al-mutabarrijat. Setelah Rasulullah menyebutkan sifat-sifat wanita yang baik tadi, yang dia banyak anak, yang dia penyayang, yang dia lembut, patuh, tidak kaku, tidak keras, dan dia membantu suaminya, ini wanita-wanita idaman. Lalu Rasul sebutkan sejelek-jeleknya wanita adalah mutabarrijat. Mutabarrijat itu wanita yang tabarruj. Apa tabarruj, Ibu? Yang bersolek seperti solekan orang jahiliyah. Allah mengatakan di Quran, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bersolek seperti solekan-solekan orang jahiliyah dulu. Jadi orang jahiliyah dulu itu orang-orang yang bersolek. Bagaimana soleknya? Menampakkan auratnya di tengah orang banyak. Ini mutabarrijat. Rasulullah mengatakan sejelek-jelek wanita adalah wanita yang mutabarrijat, yang suka bersolek seperti solekan orang jahiliyah yang menampakkan auratnya. Orang yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, tidak akan mencium wanginya surga dan tidak masuk surga. Bahkan Rasulullah mengatakan mereka tidak akan masuk surga sampai onta masuk dalam lubang jarum. Kapan onta masuk lubang jarum, Ibu? Maka wanita mutabarrijat yang suka bersolek seperti solekan jahiliyah tidak akan masuk surga bagaikan onta masuk ke dalam lubang jarum, kata Rasulullah SAW. Ya, yang berikutnya mutakhayyilat. Ini wanita yang jelek nih. Mutakhayyilat itu khuyala. Khuyala itu sombong. Merasa dirinya paling hebat. Sehingga dia merendahkan suaminya. Baik itu dalam nasabnya, atau mungkin merendahkan suami gara-gara ekonomi, atau mungkin merendahkan suami gara-gara fisik, atau mungkin merendahkan suami gara-gara status sosial. Perempuan yang seperti ini mutakhayyilat, perempuan yang jelek, kata Rasulullah SAW. Kalau dia sudah mengambil seorang suami menjadi suaminya, maka jangan pernah rendahkan walaupun suaminya memiliki kekurangan. Ketika seorang wanita merasa hebat dan lebih hebat daripada suaminya,
sehingga dia merendahkan suaminya, ini ciri akan terjadi ketidakbaikan dalam rumah tangganya. Bagaimana anak-anaknya mau patuh kepada ayah sementara si ibu saja merasa merendahkan ayah depan anak-anak? Bagaimana seorang suami mau menegur istrinya sementara istrinya merasa lebih hebat dari suaminya? Baik apapun itu, tidak boleh seorang istri merasa lebih hebat sehingga merendahkan suaminya. Ya, yang berikutnya hunna munafiqat. Perempuan yang seperti ini, yang mutabarrijat, yang dia mutakhayyilat, yang sombong, yang angkuh. Kata Rasulullah, hunna munafiqat. Inilah perempuan-perempuan munafik. La yadkhul jannah minhun. Perempuan kayak begini enggak bakal masuk surga. Illa mithlul ghurabil a'sam. Ya, tidak akan masuk surga. Ya ma'syarul nisa tasaddaqna fa inna aktsaru istighfar fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlun nar. Ini sebagian yang kita ambil ya daripada sifat-sifat wanita yang menjadi idaman. Kita berikan sedikit di sini satu hadis. Di antara sikap wanita yang mutabarrijat, Rasulullah mengatakan la'anan Nabi SAW wasilah wal mutawasilah washimah wal mutawashimah. Allah melaknat, Nabi melaknat perempuan yang wasilah. Wasilah itu menyambung. Wal mutawasilah itu minta disambung. Apa yang dimaksud yang disambung? Menyambung rambut. Kalau zaman dulu orang menyambung rambut dengan rambut palsu, Rasulullah mengatakan ini adalah wanita yang dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang minta disambung dan menyambung sama-sama terlaknat. Mungkin zaman sekarang orang nyambung apa ibu? Bulu mata, sama itu. Boleh nggak nyambung bulu mata? Kalau alasannya buat senengin suami gimana Ustadz? Jawabannya Allah alam tetap nggak boleh. Kita harus menyenangkan suami dengan kecantikan, keindahan, tapi tidak boleh bertentangan dengan perintah Allah. Kita sudah sebutkan tadi prinsip-prinsip awal tentang kebaikan dan idaman. Prinsip awalnya adalah Al-Quran dan hadis. Lalu Rasulullah mengatakan washimah wal mutawashimah. Allah melaknat wanita yang washimah. Washimah itu mentato. Wal mutawashimah yang minta ditato. Ini wanita yang ditato. Kalau zaman dulu memang yang bertato itu wanita, untuk dihiasi di tangan mereka. Ya kalau sekarang mungkin wanita-wanita mereka menghiasi tangannya dengan gambar-gambar yang tidak permanen, itu diperbolehkan. Dalam riwayat yang lain mutarajjilat minan nisa. Allah melaknat perempuan yang mutarajjilat, tomboy seperti wanita. Allahu alam. Sudah 1 jam lebih pertemuan kita. Sedikit yang kita ambil daripada karakteristik wanita-wanita idaman. Sebenarnya masih ada lagi. Di antaranya tidak taksir, tidak mengurangi hak-hak suami, ini juga termasuk di antaranya. Masih beberapa lagi di sini juga tidak pernah irhaqul zauj bin nafaqah, tidak pernah memberatkan suami dengan nafkah. Ini juga termasuk wanita-wanita solehah. Ya, tidak menyebabkan suami merasa berat dengan nafkahnya. Allahu alam. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Insyaallah Allah berikan lain waktu kita bahas lagi beberapa kriteria yang lain jika Allah takdirkan itu. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan karena waktu azan tinggal sekitar 28 menit lagi masuk waktu asar. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya Bu, terima kasih banyak. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara anak di luar nikah berbakti? Bagaimana cara anak di luar nikah berbakti kepada ibunya?
sedangkan ibunya selalu berbuat dan berkata buruk kepada dirinya. Saya mau tanya, apakah kita wajib bakti kepada orang tua itu hanya orang tua yang baik kepada kita? Ataukah berbakti itu umum yang Allah perintahkan berbakti kepada orang tua? Ya, maka jawabannya apa? Allah memerintahkan kita berbakti itu kepada orang tua. Tidak pernah Allah sebutkan berbaktilah kepada orang tua yang baik sama kamu. Tidak. Maka kalau kita berbicara tentang bakti kepada orang tua, bakti kepada orang tua ini tidak ada hubungannya dengan sikap orang tua kepada kita. Karena bakti kepada orang tua adalah bagaimana sikap kita kepada orang tua. Bukan berarti ketika orang tua bersikap jelek kepada kita, kita nggak berbakti lagi. Tidak ada yang seperti itu. Karena dalil-dalil Quran dan hadis tentang berbakti umum. Wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbaktilah engkau. Allah nggak sebutkan berbaktilah engkau kepada orang tua yang baik samamu. Enggak. Maka kalau di sini dikatakan bagaimana berbakti kepada orang tua yang terkadang berkata kasar kepada dia, ya, tetap berbakti sebagaimana mesti anak. Berkata baik, taat, patuh, sabar. Bisa jadi ini ujian buat mereka, buat anak tersebut. Karena bisa jadi orang itu diuji dengan orang tuanya. Maka di sini saya katakan tidak perkataan kasar orang tua atau kekurangan-kekurangan orang tua itu tidak menjadi sebab gugurnya kewajiban berbakti kepada orang tua. Bagaimana berbaktinya? Sebagaimana engkau berbakti kepada orang tua yang baik. Sama seperti itulah engkau berbakti kepada orang tua yang mungkin ada kekurangannya kepada dirimu. Karena tidak ada bedanya di dalam Quran. Berbakti kepada orang tua, baik orang tua yaitu baik atau orang tua itu penuh kekurangan. Bahkan terkadang Quran memerintahkan kita berbakti kepada orang tua dan taat kepada orang tua walaupun orang tua tadi non-muslim. Karena tadi berbakti itu bagaimana sikap kita kepada orang tua. Bukan berbakti itu adalah sikap balasan, bukan. Berbakti itu bukan sifat balasan atau membalas orang tua, tidak. Tapi berbakti itu adalah sikap dasar yang harus dimiliki seorang anak kepada orang tuanya. Allahu a'lam. Semoga Allah berumur ilmu, rezeki dan keluarga Ustaz. Jazakallahu khair wa iyyakum. Ustaz, bagaimana jika istri terus-menerus durhaka terhadap suaminya walaupun suaminya terus-menerus berbuat baik terhadapnya? Jazakallahu khair. Ini enggak boleh. Perempuan itu durhaka kepada suaminya itu menumpuk-numpuk dosa untuk dia. Maka nasihat saya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika dikatakan suaminya terus berbuat baik sama dia. Ya subhanallah, kalau seandainya suami yang baik ini melepas dirinya dan dia mencari laki-laki yang lain, belum tentu dia mendapatkan suami yang baik sebagaimana yang dia katakan tadi. Maka di sini pertanyaannya, bagaimana jika istri terus-menerus durhaka? Jawabannya itu tidak boleh dan dosa. Bahkan itu termasuk dosa besar. Lalu bagaimana Ustadz, terkadang sebagian istri itu sudah menjadi ujian dia. Bawaannya kalau ngomong sama suami, bawaannya udah panas dan marah saja. Maka jawabannya yang seperti ini, orang yang seperti ini dan diuji seperti ini, engkau banyak menangis, angkat tangan, mohon sama Allah, ya Allah perbaiki diriku. Ya Allah perbaiki akhlakku. Ya Allah perbaiki perkataanku, perbaiki sikapku. Ya Allah ampuni aku. Ini yang poin yang kita bicarakan di awal. Tidak akan pernah kita menjadi baik kecuali Allah yang memperbaiki kita. Kadang ada orang yang diuji seperti ini benar. Pokoknya kalau ada orang yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan orang tuanya, ada yang diuji dengan anaknya. Kalau bicara sama anak, ujung-ujungnya jadi bertengkar. Kalau bicara sama suami, ada orang diuji dengan suaminya, ujung-ujungnya menjadi debat, padahal masalah kecil. Ini solusinya bagaimana Ustaz? Solusinya adalah mohon ampun kepada Allah. Ya Allah perbaiki keadaanku. Allahumma aslih li sya'ni fala takilni ila nafsi tarfatal ain. Ya Allah perbaiki seluruh urusanku dan jangan kau sandarkan kepada diriku walaupun sekejap mata. Allah musta'an. Lalu nasihat saya agar dia tidak berdurhaka kepada suaminya, nasihat saya adalah banyak-banyak mendengar nasihat, banyak-banyak belajar ilmu agama,
banyak-banyak baca hadis yang mengancam tentang wanita durhaka kepada suami. Jilbab warna terang dan aksesoris apakah termasuk tabarruj? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tabarruj itu yang paling pokoknya diantaranya adalah pakaian yang menampakkan nafsu dan birahi. Itu tabarruj asalnya. Baik yang berbuka-buka aurat atau menutup tapi menyiplakkan. Ceplak, betul-betul ceplak auratnya. Ini yang kata Rasulullah SAW, sinfani min ahlin nari lam arahuma ba'd. Kata Rasulullah SAW, dua penghuni neraka yang belum pernah aku melihat sebelumnya. Salah satunya adalah perempuan yang berlenggak-lenggok, berjalan minta diperhatikan orang lain. Kasifati ariyat, dia telanjang tapi berpakaian. Ariyat, ya, dia telanjang kata Rasulullah SAW. Di kepalanya ada seperti punduk-punduk onta. Perempuan seperti ini kata Rasulullah SAW, la yadkhul jannah, tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium wanginya surga. Jadi kalau ditanya hukum asal tabarruj itu adalah orang yang membuka-buka aurat seperti orang jahiliyah dulu. Kalau sekarang Ustadz dia pakai jilbab, tapi mungkin jilbabnya agak terang, atau jilbabnya diikat di leher, atau jilbabnya tidak menutup dada, tapi jilbabnya tidak menutup pinggul, tidak menutup paha, tetap lengkungan paha dan pinggul terlihat, maka kita katakan ini pun termasuk tabarruj. Tetapi dari sisi kadar tentu yang membuka seluruhnya lebih parah dibanding orang yang menutup tetapi masih menyeplak. Jadi masih termasuk kategori tabarruj Ustaz. Kalau betul-betul menyeplak seperti yang saya bilang tadi, dadanya menyeplak, pinggulnya menyeplak, pahanya menyeplak, bahkan mungkin bokongnya menyeplak, ini masih dikatakan tabarruj. Terlebih lagi dia menggunakan perhiasan-perhiasan yang menyebabkan orang lain melihat dia. Ya, Allah musta'an. Tapi kalau dia sudah jilbab besar, nggak kelihatan lagi, dadanya nggak kelihatan, pinggulnya semampunya nggak kelihatan, semuanya nggak kelihatan, ya kita katakan itu mungkin sudah terhindar dari tabarruj, sudah menghindar dari tabarruj. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah melindungi kita semua dunia akhirat, amin. Ustadz, maaf di luar tema, kalau harta gonogini, wanita yang menggugat dapatkah harta gonogini tersebut? Jazakallah khair. Ini pergi ke pengadilan ya Bu. Kenapa? Ya karena kita faktor harta itu, kalau harta itu mungkin diusahakan bersama, istri punya dapat hak. Atau harta itu pernah dibantu oleh istri sehingga harta itu ada, istri dapat hak. Tapi ada juga harta-harta yang memang punya suami murni, istri tidak punya hak. Lah masa seperti ini, harta gonogini mungkin ada. Yang memutuskannya tentu adalah pengadilan. Ya Allah alam. Assalamualaikum Ustadz, kalau disuruh sama suami menjaga toko di pasar. Di pasar banyak musik kenceng, apa kita harus patuh? Kamu disuruh jaga musik apa jaga pasar? Hah? Jaga pasar bukan jaga musik. Lah tapi di musik ada pasar, di pasar ada musik Ustaz. Di zaman sekarang. Jangan sampai nanti laki-laki juga berdalil begini, enggak mau kerja. Kenapa? Di kantor banyak perempuan tabarruj. Akhirnya dia enggak kerja. Ya. Ini namanya ujian buat kita. Tetap dalam prinsip agama yang baik, tetapi tidak mengurangi kewajiban kita. Ya kalau di sini perempuan bolehkah Ustaz saya menjaga toko sesekali, menjaga toko disuruh suami, umpamanya suami ada belanja, tokonya enggak ada yang jaga, dia suruh istrinya. Allah alam selama istrinya menjaga diri, menjaga pakaian yang baik, menjaga pergaulan yang baik, santun, boleh dia menjaga tokonya. Kalau ada musiknya, ya itu memang sudah di zaman sekarang banyak musiknya. Jangan sampai karena alasan-alasan seperti itu nanti akhirnya tidak berjalan kehidupan yang sebagaimana mestinya manusia berjalan. Allah alam. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Ada pertanyaan lain atau kita cukupkan sampai di sini? Kita cukupkan ya Bu. Saya langsung tutup. Saya ucapkan jazakumullah khair kepada seluruhnya.
Saya memohon maaf jika ada kesalahan itu dari saya dan kebenaran dari Allah. Semoga apa yang kita bahas di hari ini menjadi sebuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita bimbingan, Allah perbaiki diri kita, Allah jadikan kita orang-orang yang saleh dan salehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.